Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sunan Ampel. Anggota kelompoknya berisikan Acifa Mukti Mabruri, Faras Naila Sabita, Masayu Hani Syafaqoh, dan Zika Azhara yang laksana. Salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Mohlimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel atau bisa disebut Raden Rahmat memiliki nama asli yaitu Said Ali Rahmatullah. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi dan wafat di Demak pada tahun 1481 Masehi. Lalu dimakamkan di samping Masjid Demak. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi atau Sunan Gresik dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila dan memiliki anak serta cucu yang menjadi penerus dakwahnya yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Berikut adalah silsilah keturunan Sunan Ampel yang bersambung sampai dengan Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husein dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Adapun peran penting Sunan Ampel dalam pengembangan Islam Indonesia yaitu 1. Membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. 2. Menyebarkan Islam dengan santun dan toleran. 3. Membangun Masjid Sunan Ampel yang didirikan pada tahun 1421 Masehi dengan memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan Hasanah Islam untuk kepentingan dakwah. 4. Membangun pesantren Sunan Ampel yang didirikan untuk mengajarkan murid-muridnya belajar Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Karena gonjang-ganjing politik di Campa, sekitar abad 15 Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemadi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah Sunan Ampel menekankan prinsip Mohlimo dalam dakwahnya. Terdiri dari: pertama, moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngobe atau tidak mabuk-mabukan. 3. Moh maling atau tidak mencuri. 4. Moh madat atau tidak mengisap candu. Dan kelima, moh madon atau tidak berzina. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah setempat, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Meskipun Sunan Ampel tidak bisa sepenuhnya merasakan berdirinya kerajaan Islam Demak, semangat beliau tetap terwakilkan kepada wali-wali penerusnya, sehingga berdirilah kerajaan Islam Demak serta terus berjalannya syiar Islam di tanah Jawa. Sikap-sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel yaitu: 1. Berdakwah dengan santun dan kearifan tanpa mencaci maki. 2. Toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. 3. Beliau sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. Terakhir, beliau seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.